إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji akan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita menghingganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu kewajiban kita, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hal yang hendaknya diingatkan, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari agama Allah, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mungkin ini merupakan jalan ketakwaan. Tapi kadang di antara kita masih banyak yang jatuh dalam pelanggaran, dan disitulah dari pintu ibadah taubat yang hendaknya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah dan kita dijauhkan dari siksaan Allah pada hari kiamat nanti. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan satu ayat dari ayat di surah Az-Zariyat tentang maksud penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah dan agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia ibadahi di muka bumi ini. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi ada dua makhluk disebutkan dalam ayat ini, yaitu jin dan manusia. Jin dimaklumi dari makhluk Allah yang dicipta dari api yang menyala-nyala. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dialah Allah yang telah mencipta jin dari nyala api. Adapun manusia dicipta dari tanah. Diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Maka ini dari dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bebankan syariat kepada mereka. Dari jin ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara mereka ada yang kafir kepada Allah. Dari jin ada yang soleh, ada juga yang berdosa. Di antara jin juga ada yang muslim, ada juga yang ingkar kepada Allah. Demikian pula manusia seperti itu juga. Di antara manusia ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang bergelimang dengan dosa, ada yang muslim, ada juga yang dia tidak berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini, kata para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in serta para as-salaf, di antara mereka ada yang menafsirkan ayat ini lafaznya umum tapi dia bermakna khusus. Lafaznya umum tapi dia bermakna khusus.
Di qiraah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau membaca ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dari kalangan yang beriman kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Artinya kalau mereka beriman kepada Allah, maka mereka pasti dicipta oleh Allah untuk beribadah. Adapun orang-orang yang kafir, yang mereka dicipta oleh Allah untuk memenuhi neraka jahanam, maka mereka tidak ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan di ayat yang lain di surah Al-A'raf, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, dan sungguh pasti kami telah penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Diterangkan ciri-cirinya oleh Allah. Mereka punya hati, tapi tidak bisa dipakai untuk berfikir dengannya, berakal dengannya. Mereka punya mata, tapi tidak bisa dipakai melihat akan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan. Maka kata Allah, mereka itulah sebagaikan hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka ini dari contoh ayat yang menjelaskan bahasanya orang-orang yang kafir dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena di antara manusia, bahkan kebanyakan dari jin dan manusia, Allah akan penuhkan dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka ini dari mana ayat yang diterangkan dari para ulama? Ayat ini bermakna umum, atau dia lafaznya umum tapi bermakna khusus. Sama dengan ayat di surah Al-Hujurat yang mirip dengan mana seperti ini. Dikatakan dalam ayat Al-Quranul Karim, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang-orang Arab Badui, kami beriman. Padahal yang berkata di situ bukan kebanyakan dari mereka, tapi satu di antara mereka saja. Lafaznya umum, tapi dia bermakna khusus. Ya. Makin dari mana ayat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikatakan sini illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah secara bahasa dia bermakna perendahan diri, penghinaan diri. Adapun secara istilah, ibadah itu banyak definisi di kalangan ulama, tapi definisi yang paling lengkapnya, yang paling terkenalnya, yang paling dipilih oleh banyak dari para ulama, itu definisi yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibadah itu adalah nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi dia merupakan nama yang melingkup apa saja dari segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dia pasti ibadah. Apakah bentuknya perkataan hati, atau perkataan lisan, atau gerakan-gerakan anggota tubuh yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dari sinilah kata para ulama, ibadah terbagi menjadi 5 jenis. Ada ibadah hati, seperti dia cinta kepada Allah misalnya, dia mengharap berjumpa dengan Allah, dia takut akan siksaan Allah. Ya. Ada ibadah kesyukuran, ada ibadah kesabaran, ada ibadah ridha, ya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah hati. Kemudian dari ibadah ada yang bentuknya ibadah lisan, seperti dia banyak berzikir, dia membaca zikir kepada Allah,
dia membaca Al-Quranul Karim, dia saling berwasiat kepada kebaikan, melarang dari hal yang mungkar, dan selainnya dari ibadah-ibadah lisan. Dari ibadah ada ibadah anggota tubuh. Dia melakukan salat, ya, disingkirkan gangguan dari jalan, dan selainnya dari ibadah, dari bentuk amalan anggota tubuh. Kemudian dari ibadah jenisnya ada bentuknya ibadah harta, seperti dia bersedekah, dia keluarkan zakat, berinfak, dari ibadah-ibadah harta. Dan yang kelima dari ibadah, ada yang bentuknya ibadah dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena Allah, ditinggalkan kesyirikan, bid'ah, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, ini dari 5 jenis ibadah. Kemudian dari ibadah itu ada yang merupakan syarat diterimanya ibadah. Ada syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mungkin sering kita dengarkan. Ada 3 syarat dari syarat diterimanya ibadah. Adanya keikhlasan, dia mutaba'ah kepada Rasul, dan orang yang beribadah tersebut dari orang-orang yang muslim, yang punya tauhid, bukan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat ini diterangkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Bayyinah oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah Allah semata, dengan mengikhlaskan agama itu hanya milik Allah. Hunafa, dalam keadaan dia hanif. Ya, kata para ulama, di ayat ini ada 3 syarat diterimanya ibadah. Dikatakan di awal ayat, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah, menunjukkan ibadah ini dibangun di atas perintah dari Allah atau dari Rasul. Kapan dia beribadah tidak ada dasarnya, maka tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua dikatakan mukhlishina lahuddin, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Siapa yang beribadah karena riya, ingin dilihat orang, ingin didengarkan oleh orang, atau dia mencari perkara dunia, maka tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Kemudian syarat yang ketiga, hunafa, seorang yang beribadah itu dia harus hanif, dia punya akidah yang selamat, dia seorang muslim, orang-orang yang beriman. Ada kata dia kafir kepada Allah, walaupun dia ikhlas, dia mutaba'ah kepada Rasul, tapi tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ibadah juga ada bentuknya rukun-rukun ibadah. Ada bentuknya rukun-rukun ibadah. Diterangkan oleh Allah di surah Al-Fatihah, yang sering kita baca setiap hari, sehari semalam. Hanya jarang di antara kita yang memahami dari surah Al-Fatihah tersebut. Perhatikan dari awal surah Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ini terkandung kata para ulama rukun ibadah yang pertama, yaitu cinta kepada Allah. Dia puji Allah karena dia cinta kepadanya. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang maha merahmati, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diharapkan padanya rahmat Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, surganya. Kemudian ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Terkandung padanya rukun ibadah yang ketiga, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir akan dosa-dosanya. Pada hari kiamat akan terlihat oleh manusia semuanya, akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan datanglah ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah 3 ayat yang pertama tadi itu, baru datang ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini rahasia dari surah Al-Fatihah. Ada cinta, harapan, rasa takut. Baru datang ayat yang keempat, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini dari segala jenis aktivitas ibadah kita. Ya, apakah ibadah hati, ibadah lisan, anggota tubuh, ibadah harta, ditinggalkan hal-hal yang diharamkan,
dibarengi dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tadi itu, agar ibadah kita diterima oleh Allah dan dianggap syah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kurang dari salah satunya, maka dia akan cacat dari ibadah itu, mungkin tidak diterima, dan mungkin dia banyak kekurangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari pembahasan ringkas dari ibadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pada lafaz illa liya'budun, padanya ada penafsiran di kalangan ulama as-salaf. Di antara mereka yang menafsirkan illa liya'budun, yaitu agar mereka mengakui ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diterangkan tadi dari makna ringkas dari pembahasan ibadah. Kemudian di antara para ulama as-salaf ada yang mengatakan illa liya'budun, yaitu illa liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mentauhidkan Allah. Orang-orang yang beriman mereka mentauhidkan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Orang-orang yang kafir mampu bertauhid kepada Allah, tapi dalam keadaan susah saja. Dalam keadaan genting mereka mampu bertauhid kepada Allah. Diterangkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya dalam firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka menaiki perahu di lautan, mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ikhlas, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Diterangkan di ayat yang lainnya, fa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala ombak itu telah menyelimuti mereka di lautan, terjadi badai, maka orang-orang yang kafir kepada Allah mampu ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka selamat, mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertauhid dicipta oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Orang-orang yang kafir juga seperti itu, tapi mereka hanya bertauhid di waktu susah saja, di waktu genting, di waktu bahaya. Ya, itu yang terjadi dari masa dahulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara makna ayat ini illa liya'budun, itu kata para ulama illa liya'rifun, agar mereka mengenalku, kata Allah, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir juga mengenal Allah. Hanya batas pengenalan itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang mengenal Allah dengan pengenalan yang sangat banyak. Ya. Tapi orang-orang kafir disebutkan juga dalam Al-Quran, mereka tahu Allah itu Maha Mencipta, mereka tahu Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Berilmu. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim ayat-ayatnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Andai kata kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit-langit dan bumi, maka kata orang kafir, mereka pasti menjawab Allah. Diterangkan di ayat yang lainnya, khalaqahunnal azizul alim. Ya, yang mencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Berilmu. Jadi mereka paham juga Allah itu punya nama dan sifat. Hanya mereka tidak mau bertauhid dalam masalah uluhiyah, dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara dari penafsiran-penafsiran. Kemudian juga diantara ulama yang menafsirkan illa liya'budun, yaitu agar mereka diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penafsiran-penafsiran ini tidak bertentangan. Ya, bisa digabungkan makna-maknanya. Yang jelas kita hidup di muka bumi ini, kita tidak lepas dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bukan bermain-main di muka bumi ini. Ada pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur kita akan ditanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pada hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan umur kita, akan harta kita, akan ilmu kita, ya, akan usia kita. Dan
kita akan ditanya siapa yang kamu ibadahi di muka bumi ini, dan siapa yang kamu jadikan sebagai panutan, contoh teladan di muka bumi ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab nanti pada hari kiamat nanti dan di alam kubur yang sudah diterangkan tadi itu. Mungkin dari uraian ringkas dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan mentauhidkannya, mengenalnya, dan memudahkan kita untuk senantiasa melakukan dari perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran pada ayat yang telah kita bacakan tadi. Dalam ayat tadi terdapat dari penetapan sifat Allah yang Maha Mencipta, wa ma khalaqtu, dan juga padanya diterangkan kepada kita dua makhluk yang Allah bebani syariat, yaitu jin dan manusia. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari maksud agung dari penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan di banyak ayat. Ayat-ayat yang semana dengan ini sangatlah banyak. Ya. Dalam Al-Quranul Karim, kita dicipta bukan sia-sia, kita dicipta bukan bermain-main. Ya, ada maksud yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita senantiasa mengingatnya. Dan juga padanya diterangkan di sini dari maksud kita dicipta, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungnya ibadah tersebut, keagungan tauhid dan keagungan perintah-perintah Allah serta larangan-larangan Allah dalam kehidupan ini yang hendaknya kita agungkan. Mungkin dari sebagian faedah ayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat-Nya, memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dari segala jenis ibadah yang sudah diterangkan, dan kehidupan kita tidak lepas dari aktivitas ibadah. Apakah dia murni dari ibadah akhirat, dan kadang ada sebagian dari perkara-perkara dunia, ketika dimaksudkan dengannya ibadah, maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mencurahkan berbagai macam kebaikan kepada kita semuanya. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka di dunia dan di akhirat. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.